Shalom, selamat pagi saudaraku. Apa kabar hari ini? Saya percaya kalian semalam bisa beristirahat dengan baik dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan pagi ini bangun dengan tubuh yang segar, sehat dalam hadirat Allah. Saudaraku, kalau pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk mulai kita menemukan apa yang menjadi kesukaan hati Allah. Bagaimana perasaan Allah terhadap apapun yang sedang kita kerjakan. Itu penting sekali. Jadi pagi hari ini kita fresh, kita mulai berpikir bagaimana ya, apa ya yang harus aku lakukan supaya dalam setiap gerak-gerik hidupku ini aku memperdulikan perasaan Allah. Karena begini saudaraku, orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan gerak-gerik hidupnya yang didrive dari karakter atau wataknya, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan sebetulnya. Mereka sibuk pelayanan, sibuk beragama, tetapi mereka tidak bertuhan, artinya tidak menyentuh perasaan Tuhan dengan benar. Karena mereka sudah merasa aku sudah melayani Tuhan dengan pujian, penyembahan, merasa sudah berbuat baik, berlaku baik, sudah beri apalagi perpuluhan, bantu gereja. Mereka berpikir Tuhan itu senang dengan semuanya itu. Tetapi kalau wataknya, karakternya tidak berubah, sebenarnya orang itu sedang meremehkan dan menghina Tuhan. Seperti seakan-akan Tuhan itu senang dipuji-puji, tanpa melihat quality dari hati, karakter, perubahan hidup kita. Itu yang saya katakan salah melihat atau memandang Tuhan. Karena kau tidak mengenali Dia. Dia sungguh-sungguh melihat sikap hati, perubahan hidup kita, progresivitas hidup kita itu sangat menentukan perasaannya. Jadi pagi hari ini sudah dapat dulu ya poinnya, bahwa bagaimana kita memperdulikan perasaan Allah itu, yaitu dimulai dari perubahan diri semakin hari semakin baik dalam berkarakter, sikap hati, pola tutur kalimat, tindakan-tindakan kita. Maka saudaraku, itulah ciri orang yang berkualitas. Kalau ia berkualitas, manusia berkualitas itu ketika dia dipuji seseorang, dia tidak mudah menerima pujian itu. Bahkan dia akan bertanya, kenapa kamu memujiku? Apa motif Anda memuji saya? Maka sebagai Bapa, saudaraku, Allah ingin kita sembuh, dan untuk itu Yesus datang di mana bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kau dan saya. Tetapi bukan untuk kesembuhan fisik. Lebih kepada kesembuhan yang berkaitan dengan watak dan karakter kita. 1 Petrus 2 ayat 24 tidak ada kaitannya dengan kesembuhan fisik. Tetapi lebih berbicara soal kesembuhan karakter seseorang. Dengan bilur Tuhan Yesus, dengan korban Yesus, kita bisa diubahkan saudaraku. Kita punya fasilitas keselamatan. Maka hal yang Tuhan kehendaki adalah kita sempurna seperti Bapa. Artinya begini, segala sesuatu yang kita lakukan itu di dalam standar atau SOP Allah. Maunya tuh begini nih loh, SOP-nya Tuhan itu maunya begini kita. Maka itulah yang disebut dalam Ibrani 12 ayat ke-9 sampai 10. Kita ini mengambil bagian di dalam kekudusan Allah, yang karenanya Dia mendidik kita supaya kita menjadi putra, anak Allah yang sah, huios, bukan menjadi anak Allah yang tidak sah. Sah atau tidak keadaan kita sebagai anak Allah itu tergantung diri kita pribadi lepas pribadi. Allah menyediakan keselamatan yang membuat setiap kau dan saya bisa menjadi anak-anak Allah.
Tetapi bagi yang tidak mau belajar, tidak mau dididik, suatu hari Allah akan berkata, aku tidak kenal engkau, enyah kau dari hadapanku. Maka saudaraku, kalau kita tidak menghormati Allah sebagai Bapa dan mengasihi Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita, maka kita bersedia melakukan apapun yang Dia kehendaki, dan yang Dia kehendaki yaitu memiliki kekudusan, standarnya Dia, standarnya Allah. Dan untuk memiliki kekudusan standarnya Allah adalah karakter kita yang harus dibentuk, saudaraku. Watak kita harus berubah. Orang yang tidak sadar kalau dia mudah ngambek, tersinggung, apalagi ya gila hormat, masih mau nyenengin dirinya sendiri, tidak peduli sama urusan orang lain, perasaan orang lain, apalagi peduli perasaan Tuhan. Wah, susah, saudaraku. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun kamu memberikan seluruh hartamu, memberikan seluruh tubuhmu untuk dibakar sekalipun, tapi kalau tanpa kasih maka semuanya sia-sia. Masalahnya jangankan memiliki kepekaan akan Allah. Manusia yang mengaku Kristen hari ini kebanyakan berkarakter baik pun belum. Loh, dibanding anak dunia yang tidak pernah mendengar suara kebenaran itu loh, masih baik anak dunia kadang seringkali. Betul, saudaraku, saya temukan banyak case begitu. Bukan hanya kepada orang lain, kadang-kadang kepada pasangan sama anak pun. Orang yang mengaku dirinya Kristen itu pelit. Apalagi sama mertuanya. Pelitnya minta ampun. Orang pelit itu tidak akan masuk surga. Karena orang pelit itu pasti egois hidupnya, saudaraku. Dengerin baik-baik ini. Tuhan mengajarkan kau dan saya menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Orang yang pelit tidak akan menjadi anak-anak Allah. Digaris bawahi ini. Saya ulang ya. Orang yang pelit tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Wah, pastor ngomong gini urusan gereja. Enggak, urusan kamu tuh loh, sama mertua, sama pasangan, sama keluarga besar. Jangan pelit. Dengerin loh, saudaraku. Itu dulu deh. Baru nanti urusan pekerjaan Tuhan di gereja lokal itu nanti. Urusan orang-orang di rumahmu itu loh. Kamu aja pelit kok. Maka saya tidak setuju kalau wah, orang berani kasih gereja tapi sama keluarganya pelit. Buat apa? Orang tuamu aja gak kamu pelihara, terus mau buat apa, saudaraku? Itu sesuatu yang sesat, kalau boleh saya katakan jahat itu, model begitu. Kenapa? Kau kasih gereja, supaya apa? Supaya dihormati. Terus ke orang di rumah, tidak ada yang lihat kau tidak pelihara mereka. Jahat itu, saudaraku. Maka orang yang pelit tidak bisa jadi anak-anak Allah. Dengar ya, saudaraku, banyak orang di luar kekristenan yang tidak pelit. Mereka baik, berkemurahan. Betul, saudaraku, ini fakta. Maka kita harus realistis. Masalahnya bagaimana dengan kita yang merasa sebagai anak-anak Allah hari ini? Seharusnya sudah punya kepekaan belum? Sudah kan seharusnya? Sudah belum? Tanyakan dalam dirimu. Ini yang harus kita capai targetnya. Kalau target ini tidak menjadi obsesi, cita-cita, kerinduan, keinginan yang besar dalam hidup kita, maka tidak bisa, saudaraku. Jadi kita harus sadar kalau kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Kita itu masih sakit karakter kita. Sakit jiwa kita. Godaan besar untuk pendeta seperti saya adalah merasa tidak perlu ada proses terapi atau kesembuhan lagi. Merasa sudah hebat. Oh, salah, saudaraku. Betul. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan, pendeta seperti saya ini merasa sudah bisa berbicara tentang Tuhan, maka aku sudah sembuh. Aku gak mungkin sakit. Oh, salah loh, saudaraku. Saya menyadari loh, dengan dibukanya suara kebenaran ini, saya semakin sadar bahwa ternyata masih ada bagian-bagian yang sakit dalam diri saya, yang harus segera mungkin saya kejar, saya benahi. Karena pengetahuan tentang teologi tidak bisa membuatku berubah secara karakter tanpa keintimanku dengan Tuhan dan perjumpaanku dengan Tuhan.
Tapi keintiman dan perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau dalam diriku tidak pernah ada ambisi yang kurawat, kupacu, keinginan yang besar, dorongan besar, obsesi besar untuk aku benar-benar mencapai target bahwa aku benar-benar dimiliki sebagai anak Allah yang sah. Jadi saudaraku, banyak orang tidak menghormati Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada hal-hal dunia fana. Dan mereka merasa berhak memiliki segala keinginan hidup. Mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan Allah dengan semua hal cita-cita hidupnya. Mereka tidak memikirkan itu. Ayo benahi diri. Setiap kita masih termasuk orang yang belum sempurna. Makanya kita harus masih terus belajar untuk tidak melakukan satu kesalahan pun. Karena sudah banyak melakukan kesalahan di masa lampau kita, saudaraku. Ya, kita mau nyenengin Tuhan. Kita mau nyenengin Tuhan dengan sikap yang benar. Dan ini adalah pilihan hidup kita. Amin, mulai hari ini. Pilihan hidupku mau nyenengin Tuhan. Pilihan hidupku mau banggain hati Tuhan. Jadi kita itu mengalami proses penyembuhan batin, rohani, karakter, watak kita. Supaya kita mengenakan hidup Yesus di dalam hidup kita. Kalau orang bertemu kita lalu masih melihat karakter-karakter manusia lama kita yang masih hidup, berarti kita tidak bertumbuh. Tapi kan belum bisa perfect, belum bisa sempurna, pastor. Ya gak apa-apa, saya pun gak sempurna. Masih jatuh bangun. Tapi paling tidak progresivitas itu bergerak maju, saudaraku. Ada terus. Ya, maka pedulilah dengan cacat karakter kita. Dengan kita memperdulikan itu, kita lebih menghargai dan menghormati perasaan Tuhan. Kita menjaga hati-hati bagaimana rusaknya karakter kita itu kita tanggulangi dengan melepaskan semua percintaan dunia kita. Maka di dalam Lukas 14 ayat 33 Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Artinya, saudaraku, kamu tidak akan pernah kumiliki secara utuh kalau engkau tidak melepaskan segala keinginanmu. Karena segala keinginanmu hanya satu, yaitu untuk menyenangkan perasaanku, memperdulikan perasaanku, memanjakan perasaanku. Disitulah pertarunganmu dan pertarunganku hidup, saudaraku. Dimulai dari kekudusan hidup, ambisi yang besar untuk menyenangkan hati Bapa kita. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.